Halo semua, apa kabar kalian? Semoga masih semangat menjalani aktivitas ya. Kembali lagi di Samyang Heyo, YouTube channel yang akan memberikan kamu informasi seputar negara Korea. Kali ini, topik yang akan kita bahas adalah tteokbokki. Bicara tentang jajanan khas Korea, salah satu jenis yang paling populer adalah tteokbokki. Pecinta kuliner Korea sudah pasti mengenal bahkan menyukai sajian pedas gurih ini. Jajanan khas Korea ini sangat disukai anak-anak dan orang dewasa. Jajanan ini terbuat dari tepung beras, yang dibentuk jadi adonan padat, serta dimasak dalam saus kental yang pedas. Dalam 2 dekade terakhir, ada upaya untuk mengubah tteokbokki dari sekedar jajanan pinggir jalan, menjadi waralaba makanan. Ini terjadi karena permintaan tinggi akan tteokbokki di antara orang Korea. Bersamaan dengan budaya pop Korea yang semakin dikenal luas di dunia, di mana turut menarik popularitas dari berbagai aspek, termasuk soal makanan. Tteokbokki menjadi salah satu yang mudah diterima karena rasanya cocok dengan lidah banyak orang. Melihat itu, pemerintah Korea Selatan bahkan sampai mendirikan laboratorium tteokbokki sejak 2009 yang berupaya menjadikan jajanan ini sebagai produk internasional. Untuk mencapainya, dilakukan riset pasar, pengembangan saus, jenis kue beras, dan metode memasak agar sesuai dengan preferensi berbagai negara. Bahkan, ejaan tteokbokki secara resmi diberikan oleh lembaga ini agar terlihat lebih ramah untuk pasar internasional. Sebagian besar tteokbokki dibuat dari tepung di zaman modern, tetapi setelah proyek pemerintah ini, ada dorongan untuk menggunakan beras sebagai gantinya, karena dianggap lebih sehat daripada tepung, dan juga sangat khas Korea. Demam tteokbokki juga terjadi di Indonesia, di mana mayoritas restoran Korea menempatkannya sebagai bagian dari menu andalan yang harus dicoba. Bagi kalian yang suka tteokbokki, mari ketahui beberapa fakta mengenai makanan khas Korea yang satu ini. Berikut adalah fakta tentang tteokbokki. 1. Awalnya merupakan makanan yang dikhususkan untuk pengobatan. Dilihat dari sejarahnya, tteokbokki merupakan kuliner yang disajikan untuk pengobatan medis. Catatan mengenai hal ini dapat ditemukan di salah satu buku medis yang berjudul Singnyo Chanyo. Buku itu ditulis oleh pegawai medis pada masa pemerintahan dinasti Joseon, 1460, Jeon Sunui. 2. Tteokbokki hanya boleh disantap oleh orang-orang dari keluarga raja. Menjadi salah satu street food yang populer di Korea Selatan. Pada awal kemunculannya, tteokbokki ternyata hanya disantap oleh orang-orang dari keluarga raja. Makanan ini hadir pertama kali pada masa pemerintahan dinasti Joseon dan lebih dikenal dengan sebutan gungjung tteokbokki atau tteokbokki istana. 3. Variasi tteokbokki. Masyarakat Korea Selatan di zaman dulu terbiasa memasak hidangan tteokbokki, menggunakan kecap asin bersama daging sapi, bagogari, kecambah kacang hijau, peterseli, jamur shiitake, wortel dan bawang bombay. Varian ini dinamakan huintok. Kini, ragam kreasi tteokbokki mulai bermunculan, disesuaikan dengan selera pasar dan bahan penyusunnya. Tak hanya rasanya yang pedas manis, kini tteokbokki hadir dengan rasa yang sangat pedas. Bagi Anda yang menyukai rasa pedas, tteokbokki ini sangat cocok untuk Anda. Setelah itu ada pula tteokbokki yang menggunakan lelehan keju mozzarella di atasnya, menambahkan cita rasa gurih dari keju mozzarella tersebut. Ada pula tteokbokki yang di dalamnya diberi keju mozzarella, sehingga saat digigit, tteokbokki memiliki keju mozzarella yang meleleh di dalamnya. Ada pula tteokbokki yang terbuat dari ubi ungu, sehingga menyajikan tteokbokki dengan warna ungu yang cantik. 4. Makanan ringan kebanggaan Korea. Sekarang ini, siapa sih yang gak tahu tteokbokki? Tteokbokki, salah satu makanan Korea yang paling sering muncul di acara Korea, mulai dari drakor, film Korea, sampai reality show. Tteokbokki adalah makanan ringan khas Korea berupa rice cake, kue beras, yang bentuknya kecil-kecil, panjangnya sekitar 5 cm, dan dimasak dengan dicampurkan dengan saus pedas manis, pasta paprika merah, saus gochujang. Biasanya tteokbokki juga dimakan bersama fish cake bernama omuk dan sayuran. Di Korea, kamu bisa dengan mudah menemukan tteokbokki di sekitaran sekolah, stasiun, food court, dan tempat umum lainnya.
Tteokbokki merupakan jajanan yang sangat cocok untuk pengganjal perut ketika kamu sedang lapar, atau sekedar ingin ngemil. 5. Tteokbokki yang ada di gerai street food tak lepas dari dampak Perang Korea. Selama ini, Anda mungkin mengira bahwa tteokbokki hanya dilumuri pasta cabai. Faktanya, tteokbokki yang dikenal sekarang, merupakan salah satu bentuk peralihan pada tahun 1950-an setelah meletusnya Perang Korea. Versi pedas tteokbokki yang kita kenal sekarang ternyata berasal dari ketidaksengajaan. Pada pasca Perang Korea, seorang wanita bernama Ma Bo-krim yang tinggal di lingkungan Sindang-dong, secara tidak sengaja menjatuhkan garetok atau kue beras polos tanpa bumbu, ke dalam semangkuk jajangmyeon. Mengingat pada saat setelah perang, makanan adalah komoditas sangat berharga, Ma mencoba agar garetok tidak terbuang sia-sia. Setelah Ma merasakan saus yang menyatu dengan kekenyalan kue beras, ia pun terinspirasi untuk mencoba membumbui kue beras dengan pasta lada merah atau gochujang. Rasanya yang begitu otentik membuat makanan ini menjadi salah satu kuliner terbaik di Korea Selatan. Anda dapat mudah menemukan tteokbokki di tiap sudut kota Seoul, mulai dari kedai kecil hingga restoran bintang 5. Nah, itu dia sedikit tentang tteokbokki dan beberapa faktanya. Bagi kalian yang pencinta drama Korea, K-pop, dan kuliner Korea pasti sudah pernah kan mencoba tteokbokki ini. Terima kasih telah menonton video ini. Dukung terus YouTube channel Samyang Heyo dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe. Serta jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya.